Kok Oke, you are live. Hahaha. Halo, selamat eh, malam Mas Fahmi. halo Selamat halo Mas malam. Fadli. Oke, selamat malam Malam-malam. teman-teman semua. Mulai jam berapa nih udah selesai Mas Jo? Mas Jo telat, kita baru mau udahan, dia baru datang. Oke. Selamat malam teman-teman. Sudah ada 30-an orang ya, sambil nunggu teman-teman lain yang belum datang, kita ngobrol-ngobrol dulu teman-teman, santai sebentar. Mas Fahmi, materinya apa nih malam hari ini? Oke, Selamat Mas malam, Fad. selamat malam, Jadi selamat malam malam. ini Halo, kita halo, akan halo, ngebahas halo. nih Oke. mengenai survival skill Ya, untuk bertahan di industri trading. Gitu. survival skill untuk bertahan di industri trading. Oke. Aku udah lihat beberapa hal yang pengen kita bahas sebenarnya malam hari ini, teman-teman, terutama tentang skill untuk bisa survive ya, gitu, di industri forex, di industri tempat kita nyari duit seharusnya nih, teman-teman ya. Oke, teman-teman, thank you buat yang sudah hadir lebih awal ya, yang udah ngucapin selamat malam gitu ya. Semuanya saya ucapkan selamat malam. Sebelum kita mulai teman-teman seperti biasa, apakah suara saya terdengar dengan jelas dan apakah wajah Mas Fahmi terlihat udah ganteng? Nah, silakan dijawab. Oke. Waduh, apa tuh? Mas Chandra, selamat malam usul Aman ya buat semuanya dan bos-bos NFC atau ruang trader sesekali grupnya bisa. dipantau dong tanggal 3 minggu lalu ikutan webinar di sini juga. Lihat Aizon pengen punya. Petugasnya di chat slow respon semua. Tanggal 3 tuh hari apa tuh? Malah ada yang reply-nya keesokan harinya. Turun ke bawah. Tanggal 3 di hari Rabu. Eh Hari Rabu ya, hari yang sama tanggal 3 juga akhirnya beli Aizon versi TradingView di Tokopedia. Baru kali ini beli produk digital sampai webinar hari ini tanggal 8 Maret belum aktif-aktif juga. TradingView Tokped tanggal 3, sekarang tanggal 8, sudah 5 hari masih belum aktif. Luar biasa. Terserah mau diaktifin kapan, suka-sukain jual deh, Oke, info nah aja itu buat bos Mas NFC Chandra. atau ruang trader minta solusinya. Mas Fahmi tahu kasusnya? Aku baru lihat nih. Iya iya ini. Nah, kebetulan Mas Chandra ini Ada update nggak Mas Fahmi? aku bantu sama Mbak Firda bantu. Gitu. Udah di follow Oh, up kok. oke. Dari Mas Chandranya tinggal dibalas aja chat Fahmi atau chat Mbak Firda. Gitu. Nanti dibantu kok untuk Oke, aktivasinya. oke. Oke. Sebagai informasi Mas Chandra, kalau dirimu beli Aizon versi TradingView di Tokopedia, itu prosesnya mungkin kalau perlu eh, sampai selesai prosesnya baru bisa didapat gitu kali ya. Tapi kalau misalnya sudah selesai semua prosesnya gitu, ordernya sudah selesai, itu dari order selesai sampai ngaktifin TradingView-nya itu bisa di hari yang sama. Seharusnya sih bisa gitu. So far aku baru tahu nih, baru kejadian nih dari mungkin udah lebih dari 1.000 orang yang beli. Baru satu yang kayak gini. Mas Chandra. Sorry Mas ya, nanti kita follow up lagi. Di update aja lagi, di chat lagi ke Mas Fahmi atau Mbak Firda tadi ya Mas Fahmi ya. Siap. Oke, Oke, Mas. oke, 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 oke. Mas Fahmi kurang jelas. Gak apa-apa, mungkin kalau Mas Fahmi, suaranya jelas sih Mas Fahmi, cuma mungkin kalau videonya ini dari webcam laptop ya Mas Fahmi ya, atau handphone? Aku dari laptop. Aku belum sambungin ke Dari handphone laptop. tadi. Oke, aman. Oh itu Mbak Firda juga, Mas Firda apa? Mbak Firda chatnya belum dibalas. Oke. Malam rekan-rekan, salam dari Surabaya. Halo Mas Franky Wijaya Surabaya. Mungkin kemarin kita ketemu nih berarti nih di seminar nih. Jangan-jangan. Mas Fahmi ganteng tapi gantengan Mas Fadli. Bismillah dapat BMW. Wah, Mas, Oke. mantap memang Mas Rizky. Username sudah kita info via Tokped set and forget. Oke. Oh set and forget. Sudah SOP di Tokped. Oke. Thank you Mas Chandra. Oke, termonitor dengan baik, jelas sudah tadi ya yang saya tanya ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita pengen ngomongin tentang survival skill berarti ya Mas Fahmi ya, tentang skill survive dulu.
Sebenarnya gini teman-teman, kenapa materi ini muncul gitu ya, saya ingat banget nih ketika ngobrol pertama kali tentang materi ini sama teman-teman dari dari tim edukasinya NFC gitu ya, sampai muncul kurikulum untuk bulan Maret untuk hari ini gitu, itu apa. Tadi saya sempat ngobrol lagi sama Mas Teguh sebentar sebelum 5 menit sebelum inilah gitu ya. Kita, review lagi apa yang sudah kita obrolin waktu itu dengan semua tim edukasi, kira-kira gitu. Sebenarnya teman-teman kita pengen pisahin, nah ini dulu nih. Jadi, saya harap teman-teman mungkin bisa dapetin gambaran besarnya dulu gitu ya kira-kira. Apa sih yang dimaksud dengan survival skill? Kenapa nggak langsung ke mastery skill aja gitu kan, kalau misalnya Mas Angga bikin workshop itu kan namanya survival to mastery gitu kan. Nah, survival to mastery itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah punya survival skill sebetulnya, pengen naik kelas ke mastery skill. Makanya ketika kita bicara tentang industri forex, pertama kali kita terjun ke dalam industri, teman-teman, kita disebut sebagai pemula biasanya gitu kan, atau newbie atau noob gitu ya, atau apalagi tuh sebutannya ya, macam-macam Mas Fahmi. Pemula di dalam industri forex. Kalau kita ngomongin tentang pemula, berapa lama sebagai pemulanya? Jangan lama-lama. Segera dapetin survival skill-nya. Makanya seringkali kita bilang di mana-mana, di dalam YouTube, di dalam Instagram, dimanapun gitu ya, kita sering bilang tentang eh yang penting survive dulu. Jangan margin call lagi, jangan cut loss gede lagi, jangan loss gede lagi, itu dulu. Kita pisahin 4 output yang biasanya muncul, teman-teman, ada loss gede, loss kecil, ada profit gede, ada profit kecil gitu ya. Nah, loss yang gedenya nih hilang dulu minimal. Survive dulu supaya loss kecil tetap bisa ditoleransi, profit kecil bisa didapat, profit gede apalagi gitu ya. Kalau udah profit mah mau kecil mau gede biasanya semua orang siap terima. Tapi ketika loss, teman-teman, loss kecil kadang-kadang siap, loss gede orang nggak siap. Makanya kita pakai stop loss kan gitu ya. Nah, naik dari pemula dalam beberapa waktu kemudian teman-teman naik ke yang namanya real account, terus masuk ke dalam platform MT4, terus trading real account-nya, terus teman-teman mulai bisa survive di dalam platform MT4, tempatnya duitnya teman-teman di-trading-in, beneran. Nah, pisahin tuh. Seringkali saya atau Mas Angga sering ngobrol gitu ya sama saya, kita sering ngomong tentang ini ke teman-teman semua, trade for skill dulu, not for money. Gitu. Jadi, ada banyak hal yang bisa kita selamatkan ketika teman-teman fokusnya untuk trade for skill dulu. Nih, seringkali kita sebut di mana-mana, saya coba share screen deh biar audio dan videonya dapat. Tune share screen mana ya? Kita buka ini aja ya. Oke, screen saya udah mulai kelihatan teman-teman ya. Kita nah gitu. Oke, jadi di dalam survival skill teman-teman, kalau kita ngomongin tentang survival skill, di dalam industri ini ya teman-teman, ada banyak banget yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, saya pengen teman-teman tanamkan dulu di dalam diri teman-teman semua, ada yang namanya saya ganti chart nanti. Trade for skill dulu, baru trade for money. Nah, baru. Jadi ini adalah quote pertama kali malam hari ini yang sering kali kita sebut di mana-mana teman-teman, trade for skill dulu baru trade for money. Kenapa? Karena kalau teman-teman trade for money duluan, teman-teman belum bisa ada proses yang namanya membiasakan diri dengan platform itu dulu. Jadi trade for skill. Nih. Ada yang namanya membiasakan diri dengan platform. Ketika teman-teman ngomongin tentang membiasakan diri dengan platform, teman-teman perlu banget membiasakan diri di semua hal. Bukan cuma sekedar udah ngerti Mas cara ngitung lot, cara pasang pending order, ngerti gimana cara garis trend line segala macam, bukan hanya itu teman-teman, tapi terbiasa secara psikologis juga. Nah, makanya skill di dalam komunitas kita bahas itu dua. Yang pertama teman-teman ngomongin tentang skill psikologi gitu ya. Psychology skill alah. Baru kita ngomongin agak panjang deh. Nah, baru kita ngomongin yang namanya
technical, strategi lah. Strategi skill. Jadi dua hal ini yang teman-teman perlu kuasai di awal sebelum teman-teman fokus ke sini. Yang namanya trade for money. Nah, kita bedain warna. Jadi hijau. Nah, itu dia. Baru trade for money. Jadi teman-teman perlu membiasakan diri dengan platform, yes. Teman-teman perlu fokus ke rasanya gimana. Makanya ketika teman-teman udah mulai terbiasa dengan trading room teman-teman semua, trading room tuh boleh di handphone gitu ya, nggak mesti dengan satu ruangan khusus yang punya 4 monitor dan keyboard yang keren gitu ya, beserta macam-macamnya gitu, enggak. Teman-teman punya ruang pribadi aja sebagai seorang traders. Nah, teman-teman punya tuh trading room, udah disebut sebagai seorang traders gitu. Walaupun cuma punya login di handphone, better teman-teman punya laptop, bisa lebih banyak ngelihat chartnya gitu ya. Teman-teman bisa lebih luas ngelihatnya, teman-teman bisa tahu trennya apa gitu, area unfilled ordernya di mana, kenapa sebuah area bekerja, jauh sampai ke masa lalu gitu bisa kelihatan teman-teman. Nah, ini yang terjadi kalau teman-teman punya laptop gitu ya, tapi nggak harus. Nah, yang harus teman-teman miliki adalah survival skill-nya dulu, trade for skill-nya dulu. Kita ngomongin psychology skill sama strategi skill nih. Kalau strategi, nah ini. Ketika teman-teman ngomongin tentang strategi skill, teman-teman, nah gitu ya, ngomongin tentang strategi skill, skill untuk strategi ini, technical ini atau apapun yang teman-teman gunakan, misalnya teman-teman trading news, fundamental segala macam, boleh nggak apa-apa. Itu disebut sebagai strategi skill. Teman-teman punya skill yang sebenarnya transfernya gampang, teman-teman. Itulah kenapa kayak misalnya nih online workshopnya, offline workshopnya, survival to mastery itu cuma 2 hari gitu. Itu transfer strategi skill ke teman-teman semua. Transfer knowledge ke teman-teman semua yang prosesnya cukup 2 hari. Saya selalu ngobrol sama Mas Angga, gimana caranya kita compress a decade into 2 days gitu. Gimana caranya kita mengkompres pengalaman trading 10 tahun bahkan lebih menjadi 2 hari. Itu gampang kalau ngomongin tentang teknik, ngomongin tentang strategi. Teman-teman langsung dapat, boom, selesai. Paling pulang ngebull, habis itu lihat catatannya lagi bisa dilatih dan seterusnya. Masih bisa. Tapi teman-teman, ketika kita ngomongin tentang psychology skill, nih, ini yang banyak orang kadang-kadang perlu proses, saya bilang. Saya nggak bilang ini susah, tapi perlu proses yang terkadang lebih lama dari biasanya, gitu. Nah, di sini makanya teman-teman perlu punya strategi untuk trade for skill dulu, nggak langsung for money, gitu. Kira-kira ya. Oke, sambil teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom chat ya. Oke, mana tadi? Sampai terakhir, Firda udah bantu lewat chat Mas Chandra. Oke, Mbak Firda tadi, selamat malam selamat malam selamat malam. Nggak perlu chat username, sudah info tinggal aktif. Oh, ini masih Mas Chandra. Mas Chandra di chat ya. Kita fokus ke materi. iTrend dipasang di luar MT4 bisa tidak? Ya, bisa. Di luar MT4 bisa di mana? Tapi di luar MT4 maksudnya. Kalau di TradingView seperti yang sedang saya lihat ini, teman-teman bisa. Ya. Ada tahap-tahap yang harus kita bantu. Oke, anggap aja. Ini Mas Chandra sama Mbak Firda ngobrolnya di chat aja ya, Mas Chandra. Thank you. Kagak pakai Zoom lagi. Masih belum, Mas Welly. Kita masih ada technical problem di Zoom. Yang penting bisa terdeliver dulu materinya ya. Oke, saya lihat belum ada pertanyaan, saya lanjut ya. Yang pertama, nah dari materi kita malam hari ini. Saya tulis di sini ya, yang hal penting pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengerti bagaimana market forex bekerja. Nah, saya tulis aja deh. Mengerti bagaimana market forex bekerja. Nih. Ada nggak dalam hal mengerti bagaimana market forex bekerja yang belum teman-teman mengerti? Ini penting dulu nih. Gitu. Karena ada banyak orang itu nggak paham yang namanya unfilled order. Ada banyak orang nggak paham, ada institusi, ada professional traders, ada newbie traders gitu ya. Ada pemain besar di luar sana, ada retail traders. Ada siapa aja sih yang trading gitu. Karena trading forex itu bukan cuman kita, bukan cuman orang yang perorangan terus terima
deposit account gitu ya, terus trading, buy atau sell di Euro USD, di gold gitu ya, di GBP USD dan seterusnya. Apakah teman-teman sudah sepenuhnya mengerti bagaimana market forex bekerja? At least teman-teman mengerti bagaimana industri ini berputar, bagaimana perpindahan uang di industri forex ini gitu, teman-teman. Warren Buffett pernah ngomong, eh trading itu adalah seni memindahkan uang dari orang-orang yang tidak mengerti cara melakukannya ke orang-orang yang mengerti cara melakukannya. Nah, jadi mengerti tentang bagaimana marketnya bekerja juga satu skill sebelum kita bisa menganalisa kapan harga akan bergerak, kemana harga akan bergeraknya, sampai mana harganya akan bergerak. Makanya kita bisa punya unfilled order area, sell area, buy area, kita punya profit zone gitu ya, target profit dan seterusnya. Jadi teman-teman perlu mengerti dulu bagaimana market forex bekerja. Kenapa sih harga naik, kenapa harga turun gitu. Apakah teman-teman sudah mengerti? Di sini ada chart nih, teman-teman bisa lihat. Contohnya di sini aja lah sebelahnya nih, atau jangan deh nanti ganti-ganti, kita ke Euro USD deh. Kemarin ada area saya syuting ya, ada live. Kenapa harga bergerak? Nah ini teman-teman juga perlu mengerti. Kenapa harga bergerak? Ini ada banyak candle turun nih di sini nih, saya kasih tanda panah teman-teman. Kenapa harga turun? Nah, lebih gampang deh, spesifik. Coba teman-teman isi di dalam kolom komentar, menurut teman-teman kenapa harga turun? Gitu ya. Digerakkan oleh apa harga turun? Apakah harga turun karena buyer-nya sedikit? Apakah harga turun karena sellernya lebih banyak dari buyer? Apakah harga turun karena hanya ada sell, tidak ada yang buy? Atau apa? Kenapa harga turun menurut teman-teman? Ini kita punya beberapa candle drop nih ya, drop gitu. Sempat doji sebentar, terus marobozu lagi. Gitu. Nah, menurut teman-teman kenapa? Apa yang kira-kira terjadi? Ini candle dojinya bagus banget nih. Ini kalau ada yang seperti ini lagi teman-teman boleh ambil nih sell-nya di situ, teman-teman punya stop loss. Ini open posisinya, udah masuk areanya ya. Ini masuk di sini tuh. Teman-teman bisa lihat nih. Sentuh doang terus lari harganya. Gitu. Oke ya, itu intermezzo. Kenapa teman-teman? Kenapa menurut teman-teman harga turun? Gitu. Karena ada penawaran dan permintaan, karena ada bayarnya sedikit katanya. 10,000 hours to be professional. Oke. Bayarnya dikit, oke. Tidak ada pembeli maka harga turun. Penawaran lebih tinggi dari permintaan, oke. Seller lebih banyak dari buyer maka harga drop, oke. Masih ada beberapa pendapat nih. Oke. Nah, teman-teman perlu paham dulu. Oversupply, oke. Bisa ya. Jadi teman-teman, kenapa harga turun? Harga hanya turun jika bayarnya nol. Nah, ini dulu. Kan ada buyer yang menggerakkan harga naik gitu kan. Buyer yang menggerakkan harga naik. Jadi harga naik gitu ya. Saya ngambilnya di mana ya? Di sini deh. Harga naik. Ini karena buyer itu naikin harganya terus-menerus sampai dengan sellernya habis. Harganya naik tuh. Nah, kenapa harga turun, teman-teman? Turun itu juga karena bayarnya nol. Jadi gini, ketika harga terlihat strong imbalance seperti ini yang namanya strong imbalance tuh ini ya. Nih, turun dia seperti ini nih, very strong imbalance gitu. Sempat ketahan sebentar di candle yang kecil ini. Nah, kenapa harga turun seperti ini dan sempat mampir di sini sebentar? Kalau kita turun, teman-teman, saya kotakin gini ya. Ini candle yang di tengah ini, teman, ini adalah accumulation pattern namanya. Saya persempit jadi cuma 3 candle di sini aja. Ini disebut sebagai accumulation pattern. Saya turun ke M15 misalnya. Lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di M15 terlihat lebih jelas teman-teman. Ini dia drop gitu ya, terus base drop gitu. Gitu. Teman-teman bisa lihat di area tengah sini, teman-teman, ini ada banyak banget field order. Nah, yang di dalam lingkaran. Beda banget kan dengan yang dua ini nih. Ini 3 candle turun ke bawah gitu ya. Saya hapus dulu. Yang ini 3 sampai 4 candle turun ke bawah. Ini beda banget kan? Gitu. Antara
atas dengan bawah dengan yang tengah itu beda. Nah, ini adalah accumulation pattern. Nah, ketika harga sedang bergerak di tengah-tengah ini, teman-teman, ini sedang mengakumulasi. Ada terjadi transaksi buy dan sell yang sama-sama kuat gitu ya. Jadi, saya perkecil lingkarannya. Nih. Teman-teman lihat di sini ya, di dalam lingkaran yang saya buat. Jadi kalau misalnya sedang seperti ini ada accumulation pattern, ada akumulasi field order yang terjadi, teman-teman. Antara buyer dan seller sama-sama kuat. Buyer manggil harga gitu ya, terus ada yang nge-sell lagi di harga itu, terjadi transaksi ke print di chart. Naik lagi sedikit, buyernya naikin harga gitu ya, sellernya tiba-tiba ada lagi, terus ke field lagi, kecetak lagi di chart. Tapi kalau teman-teman balik lagi ke H1 yang tadi, teman-teman. Oh, ini dia. Balik ke depan. Nah, kita lihat di H1 ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, saya gedein banget nih candle-nya. Teman-teman bisa lihat nih bahwa nggak ada di sini buyer yang cukup kuat selain di sekitar area hijau yang saya kotakin ini. Nah, kenapa terjadi seperti itu, teman-teman? Karena buyernya nol. Jadi buyernya harus nol. Gitu. Kalau buyernya masih ada sedikit, teman-teman, harganya nggak gerak. Dia akan tetap selalu berada di chart itu sampai kapanpun, gitu ya. Sampai kapan? Sampai buyernya nol. Ketika buyernya nol, nggak ada lagi yang mau beli, teman-teman. Buyer itu mau beli di harga lebih murah, kan gitu ya. Hukum ekonomi, semakin harga murah, semakin banyak orang mau beli. Ketika harga masih di atas itu, teman-teman, harga buyernya akan dihabisin sama seller, akan terus ketemu kenapa berpasangan kecetak di chart, berpasangan kecetak di chart. Tapi ketika nanti dia semakin turun lagi, harga buyernya habis, buyer akan menyisihkan buyer di harga yang lebih murah. Nah, seller itu akan lanjut lagi, dia asking for buyer gitu. Siapa lagi yang mau beli dari saya? Kalau nggak ada yang mau beli di harga segini, ada orang yang sell lagi, dia akan beli lagi, akan membuat penawaran jual lagi di harga yang lebih rendah. Apakah ada buyer yang tertarik? Kalau enggak, dia akan membuat penawaran sell lagi di harga yang lebih rendah dari yang lebih rendah tadi, gitu. Nah, ketika itu menarik buyer, buyer akan beli, akan buy on market, maka tercetak lagi di chart. Nah, itulah yang membuat harga turun. Jadi, harga hanya turun jika lawannya nol, gitu. Oke? Jadi, balik lagi ke chart tadi gold ya. USD. Nah, ini dia. Jadi, nah, kira-kira gepeng gitu. Jadi, bagaimana market forex bekerja? Market forex itu bergerak harga jika lawannya nol. Itu dulu satu. Supaya teman-teman, oh oke, berarti ketika saya mencari sebuah area, saya tahu harga naik ketika lawannya nol. Gitu. Jadi, itu alasan kenapa harga bergerak, kenapa harga naik, kenapa harga turun. Gitu. Nah, yang selanjutnya teman-teman tahu kapan harus menjadi buyer, kapan harus menjadi seller, kapan harus berhenti trading. Nah, ini penting. Mana? Oversupply karena buyer sudah out posisi, bisa jadi dia delete pending ordernya gitu ya, boleh, bener, itu termasuk benar juga Mas Dwi Budianto Darmaji, thank you Mas Dwi. Jadi bisa juga karena novice, apa tuh maksudnya? Karena novice Mas Ceki, karena barang banyak. Transaksi sudah saya tapi belum teraktivasi juga. Hal Mas Chandra lagi. Oke, jadi tadi ya teman-teman, tadi saya sampai mana? Catatan saya contek dulu, kapan harus jadi buyer dan seller dan kapan berhenti trading. Nah, ini saya tambahin. 2, teman-teman tahu kapan harus jadi buyer atau seller atau stop trading. Nah, itu. Ada banyak banget technical analysis yang mengajarkan teman-teman untuk segera transaksi sesegera mungkin, kan gitu ya. Nah, ini yang bahaya, hati-hati banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hari ini sebagai seorang trader, terus teman-teman belajar trading di bareng sama-sama NFC, teman-teman pasti tahu kenapa kita itu sangat menyarankan teman-teman untuk menggunakan pending order. Karena ketika teman-teman sell on market atau buy on market, yang pertama resikonya tidak terukur. Teman-teman nggak tahu di mana harus cut profit atau cut loss-nya setelah transaksi.
Ingat teman-teman, teman-teman bukan hanya merencanakan rencana transaksi aja, tapi teman-teman juga perlu merencanakan rencana keluar dari transaksi itu, gitu. Oke, jadi ketika teman-teman udah bicara tentang strategi, nah strategi yang kita pakai kan ini ada 2 hal besar yang penting nih yang perlu saya ingatkan kembali. Yang pertama, teman-teman, eee, membangun trading plan. Nah, ini kan udah sering kita bahas ya, membangun trading plan gitu ya. Kita punya before, kita punya after gitu ya. Teman-teman tahu di mana kita mau sell, di mana kita buy. Teman-teman juga mengerti, oh teman-teman udah tahu kapan saya harus buy, di mana harganya, di mana sell-nya, di mana harganya, seperti itu. Tapi yang juga perlu direncanakan adalah yang mana banyak orang lupa adalah, nah mananya ikut ke copy, adalah rencana keluar dari transaksi. Nah, itu penting. Rencana keluar dari transaksi ini penting, teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang itu merencanakan untuk masuk saja. Setelah itu, ketika sudah floating profit nih, sudah pakai TP dan SL sih, tapi bolak-balik harganya udah nyampe TP1 tapi nggak di-close gitu ya, terus balik lagi jadi floating minus misalnya. Apa yang terjadi? Nah, secara psikologis banyak orang tidak siap, makanya butuh psychology skill gitu, untuk percaya, untuk confidence, supaya teman-teman bisa diizinkan sama diri teman-teman sendiri percaya sama trading rules-nya, sama trading strateginya gitu. Makanya selain membangun trading plan, teman-teman juga merencanakan gimana cara keluar dari transaksi tersebut, baik dalam keadaan profit ataupun dalam keadaan loss tentunya. Jadi bukan hanya siap dalam keadaan profit, ketika sedang loss sampai mana teman-teman mau toleransi. Makanya itu penting banget di awal sebelum teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang traders. Untuk mengambil sebuah transaksi apalagi gitu ya. Untuk jadi seorang trader saja perlu keputusan. Setelah jadi seorang traders, teman-teman deposit, teman-teman mulai transaksi, teman-teman juga perlu rencanain kalau profit sampai mana mau diambil, kalau loss sampai mana mau ditoleransi. Gitu. Karena rumusnya cut the loss first and let the profit run, kan gitu. Kalau teman-teman enggak, nih saya giniin ya, cut the loss first, let the profit run. Nah, loss first and let the profit run ini penting. Ini kalau teman-teman lakukan, teman-teman selamat mostly of the time dalam tradingan teman-teman semua. Ini survival skill dasar gitu ya. Kebalikannya yang kebanyakan dilakukan sama semua orang gitu. Teman-teman cut the profit first, habis itu nahan loss-nya kan gitu. Kebanyakan seperti itu. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang perlu teman-teman terima dulu, yang perlu teman-teman pelajari dulu siapa saya, kenapa saya melakukan itu gitu. Karena kita manusia, teman-teman, kita juga punya emosi, kita juga punya perasaan. Makanya kenapa kita menggunakan stop loss dan taking profit supaya teman-teman semua bisa melepaskan ikatan emosi terhadap sebuah transaksi. Lupain aja gitu ya. Udah ada running transaction-nya. Kalau masih jadi trading plan mungkin teman-teman bisa cancel kalau counter trend atau trennya berubah atau ada news besar yang mengkhawatirkan menembus areanya bisa di-cancel kalau belum ke-hit transaksinya. Tapi kalau sudah jalan teman-teman perlu membiarkan profitnya run atau kena stop loss. Enggak apa-apa gitu. It's a good SL paling kan kayak gitu. Tapi ketika teman-teman loss sebaiknya kecil. Makanya resikonya terukur 1%, 0,5%, dan seterusnya. Kalau profit kalau bisa jauh kan gitu. Jadi itu dulu. Nah, balik lagi ke poin nomor 2, teman-teman tahu kapan harus jadi buyer atau seller atau stop trading. Ini penting supaya teman-teman bisa memisahkan diri dari ketika beli di puncak atau sell di lembah gitu. Banyak orang beli habis itu harganya jatuh nggak tahu harus ngapain, jatuh terus nggak tahu harus ngapain, tetap. Kenapa? Karena dia beli di atas saat harusnya jadi seller. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang dia sudah merasa ini harga sudah terlalu rendah nih, sudah terlalu murah nih, cepat nih buy sekarang gitu ya. Dicari, dibolak-balik, digaris supaya bisa dapetin strategi buy. Begitu buy, terus ternyata turun. Turun terus. Ya kalau lotnya kegedean bisa margin call gitu. Thank you sayang. Jadi harusnya justru saat lagi downtrend teman-teman bisa follow the trend dan jadi seller. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi kapan teman-teman perlu jadi buyer, kapan perlu jadi seller. Nah,
Kalau tentang poin nomor 2 ini teman-teman, saya rasa teman-teman udah paham semua gimana cara misahin diri dari psikologinya ya, supaya teman-teman punya perasaan yang netral alias mati rasa. Kan kita selalu menyarankan teman-teman menggunakan yang namanya iTrend gitu ya, atau auto climate sama aja. Saya lebih suka iTrend karena ada ininya. Kita coba masukin indicators, masukin iTrend, boom. Nah, ini dia. Teman-teman lihat di time frame daily, teman-teman tahu ketika saya sedang melihat Euro USD, trennya apa ya? Nah, gitu kira-kira. Nah, teman-teman lihat di sini climate-nya itu down. Kenapa? Karena dia merah. Jadi dia downtrend, confirm downtrend. Yes. Apakah masih akan terus downtrend? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena sudah expired trennya. Makanya Euro USD sebaiknya tidak nge-sell lagi. Ini sell areanya udah ditinggalin harga terlalu jauh nih, udah harus di-cancel sell areanya. Kira-kira kayak gitu. Jadi teman-teman bisa memisahkan, oh oke, berarti saya sudah tidak perlu sell lagi di Euro USD. Terus kapan buy-nya? Nanti. Belum ada konfirmasi uptrend. Jadi trend ini membantu teman-teman untuk bisa memisahkan diri kapan saya harus buy, kapan saya harus sell, kapan saya harus tidak trading, gitu kan. Tadi saya udah bahas ya, kapan jadi buyer, kapan jadi seller, kapan jadi no trade. Gitu. Jadi bukan jadi trader hari ini gitu kan di Euro USD. Nah, kasusnya sekarang berarti no trade gitu. Nah, terus kalau chart yang lain misalnya GBP USD gimana? Confirm tapi sudah expired. Sama nih, sell area-nya juga udah nggak kita pakai, berarti kan boom, kita hilangin. Confirm tapi sudah expired, berarti dia downtrend tapi sudah terlalu lama downtrendnya. Kemungkinan dia mantul ke atas, jadi kita nggak mau sell saat dia mantul ke atas, kan gitu. Itu, jadi GBP USD. Contoh lagi misalnya yang berbeda, unconfirm. Nah, ini juga sama nih. Di USD JPY, teman-teman lihat nih, trend-nya unconfirm. Artinya trennya nggak confirm, harganya bolak-balik kayak gitu aja tuh. Dia creating sideway area tuh, lihat panah saya. Bolak-balik di sekitar panah saya aja kayak gitu. Nah, kalau ini terjadi berarti apa? No trade, kan gitu. Lanjut lagi misalnya, AUD USD, confirm tapi sudah expired juga. Jadi trennya sudah naik terus sampai expired. Biasanya 6, sekarang udah 7. Berarti udah lebih dari 6 dari rata-rata. Average-nya 6, current-nya 7. Jadi sudah expired. Kita mau yang confirm tapi expired-nya no. Sesimpel itu. Nah, ini contohnya USD CAD bagus nih. Dia baru creating new uptrend. Nah, dia keluar dari white space-nya, terus baru 2 hari dari biasanya 6 hari. Gitu. Nah, di USD CAD inilah baru teman-teman saya jadi buyer only. Nah, asik kan? Tinggal turun. Kita close dulu trend-nya, kita turun, cari buy area di time frame H1 misalnya. Nah, itu dia. Ini EMA 200. Di sini ada area bagus tapi terlalu sempit menurut saya. Ini saya marking dulu aja ya, teman-teman. Teman-teman lihat di situ ada tuh dari 60 ke 79, 19 pips lebar areanya di USD CAD. Gitu. Nah, ini dia. Ini buy area. Di sini white space area. Seperti itu. Jadi kita mau buy USD CAD di harga 1.27793. Mas, ini kan harganya masih naik, Mas. Udah terlalu tinggi. Kenapa nggak sell aja di sana? Ingat teman-teman perlu punya rules yang baku. Kapan teman-teman jadi buyer, kapan teman-teman jadi seller, kapan teman-teman mau no trade. Gitu. Jangan teman-teman tambah-tambahin ketika sudah punya sebuah strategi. Itu muncul pikirannya kadang-kadang. Mas, kan di sini, kenapa nggak ikutan trennya aja? Kalau dari sini kita sell, terus masuk ke sini, kan kita bisa cut profit di bawah, lumayan. Ride the sell, gitu kan. Take profit dari sell-nya. Nanti begitu naik lagi ke atas, keluar dari sini, kita dapat profit juga dari buy-nya. Nggak sesimpel itu, bro. Untuk nyampe dari panah yang pertama ini ke bawah, teman-teman, probabilitasnya masih 50-50. Makanya kita nggak mau ambil sell di sini. Karena harganya masih mungkin naik. Jadi nggak jelas. Gitu. Kita mau dari sini ke sininya aja. Nah, kira-kira gitu. Kenapa? Karena kemungkinan dari sini ke sini, dari bawah ke atas, mengikuti panah merah ini, teman-teman, ini kemungkinannya lebih dari 50%. Saya bisa bilang probabilitasnya di atas 70%. Makanya ketika teman-teman sedang trading, terus teman-teman menemukan area seperti ini boleh diambil sebagai buy area. Teman-teman tahu saya mau buy, kira-kira gitu. Oke. Kalau teman-teman punya iZone tinggal munculin aja kan gampang. Boom. Nah, dia marking tepat di garisnya saya, terus dia juga ngambil area bawah nih, ada rally base rally di bawah ya. Dari sini base-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 diambil sama dia sebagai base. Gitu.
rally based rally. Nah, cuman dia ada EMA 200 di dalamnya dan ada field sini ya, ada field order di masa lalu yang cukup banyak, saya nggak suka. Nah, di sini saya suka, teman-teman. Udah, tinggal gitu doang. Teman-teman tinggal tentuin mau ambil OP-nya di sini, SL-nya tambahin beberapa pips di bawah, jadiin buffer zone gitu kan, habis itu selesai. Jadi sebuah trading plan. That's it. This is USD CAD plan. Nah, sampai di sini teman-teman selalu membiarkan ini berada pada tempatnya, pending ordernya. Sampai kapan? Sampai EMA 200-nya nyebrang. Kalau harga terus naik ke atas, teman-teman, harga terus naik ke atas, moving average periode 200 ini akan terus jalan kayak gini nih. Set, set, masuk ke dalam area kita dan lewat kayak gitu. Nah, kalau sampai lewat seperti itu EMA 200-nya teman-teman, maka area ini sudah tidak valid lagi, kita perlu cancel lagi karena dia sudah di bawah EMA 200. Itu yang saya lakukan. Kalau udah keluar EMA 200-nya dari area, itu perlu di cancel. Nah, karena sekarang detik ini teman-teman lihat kita charting live seperti ini, teman-teman live trading, teman-teman lihat EMA 200-nya masih di bawah areanya, artinya ini masih valid sebagai buy area yang oke. Gitu. Kalau teman-teman lihat garis hijau ini adalah reference line. Reference line ini adalah EMA 9 di common time frame. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Common time frame-nya 1 day. Oke. Time frame yang kita lihat, action time frame-nya 1H. Yes, berarti sudah oke. Ini adalah EMA 9 common time frame, dekat dengan EMA 200. Kalau EMA 9 common time frame-nya dekat dengan area, kadang-kadang juga memperkuat. Ini nambahin evidence ya, nambahin bukti, nambahin scoring kalau saya gitu untuk USD CAD-nya. Nah, di sini teman-teman sudah lihat, oh oke. Berarti di sini saya akan jadi seorang buyers gitu. Ya. Balik lagi. Oke. Sambil saya lihat apa ada pertanyaan Mas Fahmi? Izonnya banyak sekali. Pindah-pindah dia. Oke lah. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih Mas Fadli. Boleh. Gimana? Oke. Dari Mas Agung Purwantoro, apa hubungannya Oke. buyer atau seller no dengan candle doji, Mas? Oh, yang tadi mungkin, yang tadi itu di chart apa saya lihatin ya? Apa di gold sini ya? Oh, enggak di Euro USD. Di Euro USD. Euro USD ya. Apa hubungannya? Mana tadi? Buyer atau seller no dengan candle doji. Oh, oke. Sebenarnya nggak ada hubungan yang terjadi secara langsung sih. Contoh candle doji ini yang saya maksud adalah ini adalah accumulation pattern. Jadi nggak ada. Jadi gini, transaksi yang terjadi itu kan field orders. Ini nggak ada hubungannya apakah dia pending order atau yang market execution atau disebut sebagai buy now atau sell now gitu ya. Semua order yang ke field itu adalah field order. Oke, jadi ketika teman-teman jadi seorang trader terus teman-teman transaksi, kan teman-teman punya dua pilihan, mau buy now, sell now, atau gunakan pending order. Pending order itu ada dua, ada limit order, ada stop order. Dua-duanya hanya akan kepanggil jika harga menyentuh harga yang teman-teman mau. Artinya nggak akan langsung ke eksekusi, buy atau sell-nya gitu. Nah, tapi ketika sudah tereksekusi baru dia tercetak di chart. Nah, nggak ada hubungan yang terjadi secara langsung antara buy now sell now dengan candle doji. Candle doji ini adalah bukti unfilled order yang mungkin masih tersisa, kira-kira gitu. Gitu. Ini adalah bentuk, kalau kita bilang ini disebut sebagai drop base drop. Nah, ini formasi drop base drop gitu. Drop base drop itu formasinya gini, candlenya turun gitu, turun. Oke, terus dia basing di sini, terus dia drop lagi ke sini. Gitu kira-kira sampai sinilah. Jadi di area ini yang saya lingkarin di tengah, ini mungkin ada accumulation pattern institusi yang bisa kita ambil.
gitu. Nah, kalau chartnya baru sampai sini misalnya teman-teman, chartnya baru sampai sini gitu ya, teman-teman marking areanya di area sini. Kan teman-teman bisa kadang-kadang melihat, oke ada area seperti ini gitu ya. Teman-teman garis, teman-teman sell di sini, terus pasang stop loss-nya di sini di atasnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ketika harganya bergerak, nih perhatikan ya, ketika harganya bergerak, masuk, turun, 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 terus dia naik. Nah, teman-teman lihat, dia masuk nih di sini nih. Tuh, teman-teman kepanggil sell-nya, sell limitnya kepanggil, gitu. Dan sudah profit, nyampe bawah lagi, sudah harganya ini lagi floating profit ya, kita ngomongin lagi floating profit. Ini kalau diterusin, harganya sempat naik lagi, masih floating profit, sampai mana dia? Terus sampai bawah tuh, lumayan. Dari sini sampai ke sini, teman-teman punya profit yang berjalan, kira-kira gitu. Nah, yang kita mau adalah area yang seperti ini, area yang muncul di sini, di masa lalu, yang mengindikasikan teman-teman bisa dapatin transaksi yang terjadi di lingkaran ini. Cuman kekis doang harganya terus turun, gitu. Ini kan area yang nggak sengaja saya lihat tadi, ternyata bekerja dengan baik. Apakah area ini masih valid? Masih, tanda apa, selama EMA 200 masih ada di atasnya, gitu ya, jadi sell area yang bagus. Boleh diambil lagi nggak Mas? Boleh, kalau EMA 200-nya ada. Tapi kan ini harga udah jauh bergerak terus ke bawah ya. Jadi udah nggak bisa lagi. Ini EMA 200-nya saya yakin udah nyebrang nih kalau kita terusin. Harga terus turun, terus turun, terus turun. EMA 200-nya udah mulai masuk tuh ke dalam area tuh. Sampai sini harga area masih valid. Kalau teman-teman nge-sell di harga yang bulatan atas ini, teman-teman udah profit sampai ke bawah sana tuh. Gitu. Nah, detik EMA 200-nya nyebrang, perhatiin teman-teman. Detik EMA 200-nya nyebrang seperti ini, berarti area yang di atas ini sudah tidak valid lagi. Berarti kita cancel. Gitu. Nah, itu agak berkembang tuh. Cukup jauh. Oke, tapi basically tidak ada hubungan yang terjadi secara spesifik. Apakah buy now sell now dengan candle doji gitu ya. Cuman candle doji ini adalah accumulation pattern, itu aja yang perlu teman-teman tahu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi Mas Fahmi? Oke, ada lagi nih dari Mas Gary Guritno. Berapa lama forward test yang harus dilakukan nih, Mas Fadli? Idealnya. Forward test itu kan salah satu bentuk strategi tes aja sebenarnya Mas Gary Guritno. Ketika teman-teman pengen tahu apakah sebuah strategi ini bekerja, teman-teman bisa back testing ke belakang, bisa forward test. Benar-benar ngerasain pasang pending ordernya dengan strategi tertentu, terus rasain buy-nya, rasain sell-nya, apakah hasilnya profit atau loss, kan gitu. Itu forward test. Berapa lama? Saran saya selama mungkin, gitu. Cuman kan bedanya forward test dengan back test adalah forward test teman-teman perlu menjalani transaksinya beneran. Kalau teman-teman trading di H1, teman-teman bisa expect transaksi antara 20 sampai 30 transaksi per bulan, kira-kira segitu. Berarti kira-kira cuma 1 sampai 2 transaksi sehari. Sangat jarang transaksinya kalau di H1. Kalau teman-teman pengen ngetes sebuah strategi itu, kita sering bilang teman-teman paling nggak 50 transaksi, kalau bisa 100. Kalau teman-teman udah punya data 500 transaksi, teman-teman sudah valid forward test-nya. Cuman kan untuk menuju ke 100, 200, dan 500 itu kan butuh berbulan-bulan teman-teman. Makanya ada kelas yang namanya backtesting. Teman-teman diajari nge-backtest bertahun-tahun ke belakang, bahkan bukan hanya berbulan-bulan, hanya dalam hitungan hari. Gitu. Itu kalau skill backtestingnya udah pro teman-teman, kayak Mas Teguh itu kalau backtesting, dia bisa backtesting 1 bulan itu cuma dalam beberapa jam. Jadi nggak perlu ngalamin 1 bulannya beneran di forward test. Di backtest aja, mundurin ke belakang, dijalanin. Pasang pending ordernya, terus dijalanin. Apakah stop loss atau profit? Kalau loss, catat loss. Profit, catat profit. Kenapa? Capture area profitnya, hafalin. Kapanpun terjadi di masa depan, keinstall di bawah sadar gitu. Terus mundur lagi, terus. Seperti itu aja, simpelnya. Jadi berapa lama forward test harus dilakukan? Selama mungkin, sebanyak mungkin. Tapi saran saya dampingin juga dengan backtest. Gitu. Oke, lanjut Mas Fahmi. Ini dari Mas Jeki. Mas Fadli mau tanya nih, untuk wide open space itu ada info wilayahnya bagus. Kalau nggak kena ke sell atau buy area ya? Gimana? Wide open space itu gimana maksudnya?
Mas Jeki bisa Nah, diperjelas itu tuh, gimana untuk tuh white Mas open Jaki? space tuh gimana Wide maksudnya? open space. Info wilayahnya bagus. Mana sih? Oh ini dia. Kalau info wilayahnya bagus, kalau nggak kena ke sel atau by area ya. White open space itu info wilayahnya bagus kalau nggak kena sel atau by area ya. Maksudnya white open space itu apa, misalnya di sini nih, misalnya ini kan white space nih ya, keisi. Yang di atas disebut sebagai wide open misalnya, mungkin juga gitu ya. Itu bisa dimaksud seperti itu. Kalau itu yang dimaksud, bagus kalau nggak kena ke sel atau by area. Nah ini yang saya nggak ngerti pertanyaannya. Coba diperjelas Mas Jeki. Next dulu. White Oke. space maksudnya. White space. Oh, white space. White space. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin white space ini sedikit aja ya teman-teman ya. Ngomong gini, white space ini materinya cukup dalam teman-teman. Kita ajarin di Survival to Mastery. Kalau kita ngomongin dalam webinar bisa sejam sendiri ngomongin white space. Jadi nggak mungkin gitu ya. Nanti habis waktunya. Jadi white space itu adalah sebuah kumpulan candle di mana garisnya juga harus ngerti gitu. Contoh misalnya gini, ini contoh ya. Ini adalah white space area nih. Field order di sini adalah white space area. Nih. Sampai dengan di sini ini disebut sebagai white space. Saya kasih warna abu-abu deh. Gitu ya. Nah, keluar dari sini ini ada area yang bagus. Nah, yang dimaksud tuh gitu maksudnya Mas Jeki. Di luar white space itu adalah buy atau sell area yang bagus. Antara dia keluar ke atas sana gitu ya. Keluar ke atas atau dia keluar ke bawah sini harganya. Gitu. Yang penting di luar white space. Kalau keluar ke atas kita cari buy area, kalau keluar ke bawah kita cari sell area di luar white space-nya. Gitu. Nah, ini ada satu contoh strategi yang sudah bekerja nih. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada nih rally base rally ini bagus banget. Gitu. Di sini ada. Nah, ini di luar white space, teman-teman. Jadi ada rally base rally, terus dia retest, terus sekarang udah 1/4, 1/5 nih kalau area sempit ini teman-teman ambil. 17 ke 53 lumayan sekitar 30-an pips kok, normal di gold ya. Teman-teman lihat di sini ada area yang bagus dan di sini ke hit transaksinya nih. Saya pakai lingkaran aja. Nih. Tuh. Gitu. Jadi itu area yang bagus. Itu area yang bisa teman-teman ambil gitu. Kapan ngambilnya Mas? Ya kalau pas lagi di sini harganya tadinya gitu. Jadi ketika harga turun ke situ, naik ke situ, teman-teman keluar dari white space, teman-teman bisa mengambil buy area di harga ini, gitu. Jadi ketika harganya masuk lagi ke dalam area, teman-teman masuk ke sini, naik, boom, tiba-tiba turun ke situ, teman-teman lihat harga buy-nya itu kepanggil, terus naik lagi ke atas, gitu ya. Sempat hampir retest lagi yang kedua, terus dia naik lagi, dan naik lebih tinggi lagi, gitu. Gitu ya kira-kira. Jadi ini white space. Ini white space. Ini white space. Gitu. Ini white space. Nih. Gitu. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada di luar white space kan ada kayak rally base rally lagi gitu ya. Nah, ini sama nih. Kalau teman-teman ambil areanya, masuk di sini, boom, teman-teman naik. Ini kita bahas waktu di private mentoring Surabaya kemarin tuh. Di sini ada. Saya ingat saya garis ini nih waktu di Surabaya. Ini buy di sini, terus naik ke atas profit. Gitu. Oke. Itu ya. Oke, lanjut Mas Fahmi. Oke. Oke, ada lagi nih dari Mas Didik Utomo. Di case USD CAD H1, kenapa Mas Fadli lebih memilih zone yang di atas dibandingkan yang di bawah? Padahal yang zone yang di bawah itu ada EMA 200-nya. Oke, kita lihat USD ya CAD. USD CAD di H1 tadi ya. Nah, ini dia. Oke, coba kalau kita munculin iZone-nya di bawah itu memang ada DBR sih. Kita munculin iZone. Nah, di bawah ini kan ada ya. Nih, saya garis aja deh. Nih, yang dimaksud dengan iZone adalah candle pucuk yang itu, terus pucuk yang ini bawahnya. Nah, ini dia. Oke, kita hilangin dulu iZone-nya supaya tidak bingung, banyak banget garisnya. Nah, ini adalah dua area yang bagus. Nah,
Yang ditanyakan sama Mas siapa tadi? Mas Didik ya? Sama Mas Didik. Itu kenapa nggak ngambil yang di bawah aja? Ini kan rally based rally juga dan ada EMA 200-nya gitu. Nah, ada beberapa alasan Mas Didik. Yang pertama, ketika harga sedang di atas sini dan dia masih terus ke atas lagi gitu ya. Terus ke atas lagi seperti itu, dia creating new high which is kemungkinan besar seperti itu, teman-teman. EMA 200-nya itu akan nyebrang dengan segera, akan segera meninggalkan gitu. Area. Ketika meninggalkan, maka area yang di bawah jadi cancel gitu. Tapi kalau misalnya ternyata harga dari detik yang sekarang kita lihat ini terus turun masuk ke sini gitu ya. Nah, EMA 200 yang ada di bawah itu tetap di bawah. Paling dia turun begini dong. Kan gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau yang ini yang terjadi teman-teman, area yang di bawah ini nggak ke field. Itu satu. Nah, jadi saya sebetulnya lebih suka area yang sedang dituju sama EMA 200. Kalau ini personal preference gitu ya. Saya lebih suka area yang dituju sama EMA 200 gitu. Kalau kita lihat di EMA 9-nya tidak masuk. Kalau kita ngomongin rules bakunya Aizon, kita mau area yang ada EMA 9 common time frame-nya. Yang hijau ini nih, which is yang hijau ini ada di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah artinya sudah keluar dari yang bawah, tapi yang atas masih belum masuk dia. Dia butuh harga naik lagi sampai ke atas. Nih, kalau kita ngomongin yang EMA 9-nya gitu ya, EMA 9-nya itu akan mungkin terjadi seperti ini. Ketika harga naik lagi ke atas, EMA 9-nya yang ada di common time frame ini, dia mungkin akan pindah dan masuk ke sini sehingga membuat area yang atas jadi lebih valid. Jadi kemungkinan validasinya itu lebih besar yang area yang atas, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, hanya ada satu candle yang membentuk base di dalam area yang sebelah atas. Sedangkan yang sebelah bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5 area 5 candle base yang membentuk area base tersebut. Saya secara pribadi tidak suka candlenya lebih banyak. Lebih sedikit candle lebih bagus. Gitu. Kenapa? Karena ada strong imbalance yang terjadi secara langsung, which is nggak terlalu banyak field order yang terjadi dari institusi besar. Kemungkinan unfilled ordernya lebih gede. Nah, kalau kita ngomongin UFO, teman-teman ngomongin unfilled order kan. Unfilled order adalah order dari institusi besar yang belum ke field, yang kita pengen ikutin. Nah, kalau candlenya cuma satu kayak gini, berarti kemungkinan besar ada unfilled order yang belum ke field. Tapi kalau candlenya seperti yang di bawah ini sudah ada 5, teman-teman, itu berarti kemungkinan unfilled ordernya lebih kecil. Karena sebagian besar order institusi sudah ke field dan harganya naik ke atas. Gitu. Tapi apakah itu tidak akan diambil dalam segala segi? Sometimes akan diambil kalau area yang di atas tidak ada. Tapi kalau ada area yang di atas, saya akan ambil area yang di atas. Nah, gitu kira-kira. Clear ya? Oke. Oh ya, satu lagi poinnya teman-teman untuk materi malam hari ini nomor 3 yang saya lihat udah jam 7.56 ya. Nah, yang skill yang selanjutnya harus teman-teman miliki adalah bagaimana teman-teman bisa mengatur lot dengan benar dan mempunyai sebuah trading plan yang siap digunakan di dalam trading room teman-teman semua. Jadi di mana tadi kita tadi ya. Nah, yang nomor 3 adalah skill yang selanjutnya harus teman-teman miliki. Saya panjang gini. Mengerti, itu salah. Mengerti MM gitu ya. Versus reward juga. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi bukan hanya MM dan RR ya. Punya sebuah trading plan, bukan cuma trading plan, punya sebuah strategi trading. Mengerti MM, money management, risk versus reward, dan punya strategi baku. Nah, punya strategi baku atau trading plan. Rules.
yang teman-teman miliki secara pribadi gitu. Jadi ini penting banget. 3 poin ini malam hari ini teman-teman. Mengerti bagaimana market forex bekerja itu dulu yang pertama. Yang kedua tahu kapan harus jadi buyer atau seller atau stop trading. Simple teman-teman menggunakan iTrend ya. Buat teman-teman yang belum punya iTrend itu bisa teman-teman dapetin free buat peserta malam hari ini. Itu tinggal chat aja ke tim adminnya NFC ya, ke konsultan edukasinya NFC. Itu minta iTrend, nanti diajarin simple cara pakainya. Tadi saya udah praktekin sebentar. Nah yang terakhir yang paling penting, money management. Teman-teman perlu mengerti seberapa besar resiko yang perlu teman-teman berikan ke dalam sebuah transaksi. Kalau teman-teman menggunakan modal $1.000 misalnya, berapa persen? Kalau 1% berarti $10. Teman-teman siap melihat loss tiba-tiba $10 atau $10 jadi $30 gitu. Misalnya. Terus risk versus reward-nya juga tahu gitu. Teman-teman perlu mengerti bagaimana reward yang didapat berbanding dengan resiko yang teman-teman atur tadi di dalam money management. Money management itu kan ngatur lot, yang ngatur resiko. Tapi reward-nya gimana? Apakah sebuah trading plan, sebuah strategi menawarkan profit zone yang cukup untuk teman-teman ambil? Ingat, minimal kita ambil 1:1. 1:1 tuh gini, kalau teman-teman punya resiko 50 pips misalnya, teman-teman toleransi loss-nya, teman-teman rencana cut loss atau teman-teman menggunakan stop loss 50 pips gitu ya, target profitnya minimal juga 50 pips. Kalau bisa sampai TP3 minimal, itu much more better. 150 pips berarti. Nah, balik lagi, kalau teman-teman mau bisa menahan floating profit sampai 150 pips, which is bisa berhari-hari, berminggu-minggu, teman-teman perlu punya skill menahan floating profit, which is psychology skill jadinya jatuhnya. Jadi makanya butuh trade for skill dulu, baru trade for money. Kan gitu. Ah, ini banyak garis Eisen. Oh ya. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah, siapa di sini yang jadi alumni STM, teman-teman? Ada? Ada hampir 100 orang nih. Apakah ada di antara teman-teman yang jadi alumni STM? Nah, alumni STM ini makanan tiap hari obrolan di dalam grup alumni itu. Ngomongin tentang money management, tentang risk versus reward, tentang profit zone, tentang white space gitu ya. Membahas masing-masing rules dari trading plan yang rules-nya beda-beda setiap orang, tapi menggunakan core strategi yang sama. Unfilled order. Saya Mas tuh, oke Mas Juanda gitu ya. Saya yakin ada banyak. Saya juga Mas, ada Mas Yanuar. Yes. Jadi teman-teman STM udah mengerti bagaimana cara membangun trading plan-nya. Nah, announcement buat teman-teman semua tanggal 26 sampai 27 besok gitu ya. Ini karena teman-teman ini kan paid member ya, teman-teman VIP atau first class atau mungkin alumni STM yang hadir di seminar, juga alumni seminar Surabaya di sini hadir juga kan ya. Gitu. Ada saya Mas murid baru, oke. Yes. Jadi teman-teman boleh hadir ke dalam tanggal 26 sampai 27 besok tuh. Gitu. Itu ada waiting list-nya, mungkin link-nya boleh ditaruh di dalam komentar Mas Fahmi. Waiting list. Coba sebentar. Oke, aku copy dulu Mas. Bentar. Nah, itu kita belum tentukan berapa biayanya dan tentukan di mana lokasinya, yang pasti di kota Jakarta gitu ya. Tapi waktunya sudah fix, tanggal 26 sampai tanggal 27, 2 hari penuh teman-teman. Kita bahas ngomongin tentang RR strategi yang teman-teman bisa bawa pulang. Nah, ini daftar waiting list. Nah, ini kalau teman-teman mau ikutan waiting listnya, teman-teman bisa isi nanti ke link yang Mas Fahmi kirim gitu ya. Nih ada nih Udah Google siap. Form-nya nih. Nah itu dia. Tahu teman-teman masuk ke sini nih. Saya masukin ininya. Coba daftar waiting list. Oke. Waiting list STM offline Jakarta. Nah itu dia. Nah, atau di tombol yang ada di layar teman-teman semua juga boleh tuh. Ikutan aja, daftarin dulu diri teman-teman semua waiting list-nya. Jadi prosesnya nanti kita akan maksimalkan hanya untuk 50 orang aja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah pernah jadi alumni private mentoring atau alumni
survival to mastery, baik itu offline di masa lalu yang pernah kita buat atau online, which is ribuan orang kalau yang online ya, teman-teman boleh riset, tapi nanti ada batas maksimalnya, gitu. Cuman nanti untuk yang alumni ada diskon, tapi kalau buat teman-teman yang baru itu nanti harganya harga normal. Nah, berapanya nanti teman-teman akan diinfoin mungkin 1-2 hari lagi dari hari inilah kita akan infoin ya. Nanti nunggu Mas Angga dulu, saya juga perlu tahu cost-nya sebenarnya berapa royalti yang juga dibayar ke host ketika kita bikin event offline. Materi yang dirilis adalah materi yang dibuat apakah ada perubahan atau update baru dari trading room internasional gitu ya, dari trading floor besar di luar sana yang didapat dari Jose, nanti diupdate ke kita translate ke Indonesia dan disampaikan di tanggal 26 sampai 27 besok. Gitu. Oke, ini offline atau workshop ya Mas, soalnya di form itu workshop. Workshop, ya STM offline itu maksudnya workshop, yaitu dia juga lah ya Mas Jeki. Adakah teman-teman yang menunggu versi Surabaya? Waduh, ini kalau STM offline ini mungkin setahun sekali kita bikinnya, belum tentu ada lagi. Teman-teman tahu kita bikin tahun 2019 pernah, 2020 nggak terjadi, 2021 nggak terjadi, 2 tahun kita vakum. 2022 untuk pertama kalinya setelah 2 tahun terakhir kita buat lagi di Jakarta di bulan ini, sebelum Ramadan ya, tanggal 26, 27 gitu. Jadi teman-teman boleh kejar tuh kalau misalnya ada di mana-mana ya, nggak tahu nih kapan ada lagi. Booking Mas Angganya susahnya setengah mati soalnya. Gitu ya. Jadi teman-teman boleh isi waiting list-nya, nanti siapa yang duluan daftar di waiting list tersebut akan dihubungin untuk ngisi 50 orang kuotanya. Cuma pengen 50 orang aja Mas Angga, dia nggak mau terlalu banyak. Nanti saya akan ada di sana dan ikut dampingin juga jadi mentor, jadi instruktur, sama Mas Teguh juga nanti kita bertiga akan ngajar. Tapi main speaker-nya nanti, keynote speaker-nya adalah Mas Angga ya. Oke, itu intermezzonya teman-teman. Sebelum itu ada pertanyaan lagi Mas Fahmi sebelum kita tutup? Setelah siapa tadi? Mas Didik apa siapa setelah itu? Mana tuh tadi? Made Dimas, belum. Oh iya, Made Dimas tadi ya. Made Dimas nih pertanyaan nih. Mas Fadli, kalau harga masuk ke area terus KISS SL dan lanjut berbalik profit, itu ada yang salah atau gimana? Good SL atau bad? Tergantung areanya. Jadi good SL atau bad SL itu bukan dari hasilnya, tapi apakah teman-teman sudah mengikuti rules-nya dengan benar? Udah follow the trend misalnya, udah ngambil hanya RBR atau DBD misalnya, teman-teman punya rules. Gitu. Atau apa rules-nya? Kalau teman-teman sudah fix ngikutin rules, berarti teman-teman bisa terus kena SL dan cuman kecium doang SL-nya, teman-teman sudah ambil good SL. Udah perhatiin semua tuh buffer zone-nya, harus nambahin berapa pips buat tambahan stop loss-nya misalnya. Masih kekis juga, it's a good SL, nggak apa-apa. Oke, itu ada Dimas ya. Mas Welly, plan NFC VIP trading plan-nya kadang skornya lebih besar pada lokasi dan struktur dibandingkan dengan iTrend. Kadang-kadang sekarang iTrend expired juga diambil. Nah, Mas Welly kalau misalnya ngomongin tentang plan NFC VIP, itu different strategi. Plan NFC VIP itu sama kayak Scale per 21 sih pendekatannya gitu. Bener-bener yang diajukan sama semua charter, semua tim analis gitu ya yang charting setiap hari, mereka ngasih proposal, ngasih pengajuan apakah area ini oke, apakah area ini oke, nanti yang di-approve sama tim leadernya itu dari Mas di-release. Welly tadi Nah, ada juga nih. gitu. Yes, itu dari Mas Welly. Jadi tentang NFC VIP ya ditanya. Jadi jangan dinilai dengan core strategi karena rules-nya banyak Mas Welly. Jadi itu ditujukan untuk membuat teman-teman bisa mendapatkan contoh yang bisa dieksplor lagi untuk keperluan edukasi. Gitu. Jangan diikuti mentah-mentah ya. Oke. Jam 8:06. Oke, saya lanjut dulu ya. Misalkan mau open posisi setelah candle base, apa harus untuk higher high lower low baru open posisi? Boleh, itu salah satu rules, Mas Aziz Wijaya. Jadi rules itu boleh ada, boleh tidak. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Aduh, makanya teman-teman hadir deh di dalam workshop 2 hari itu mateng pulang dari situ. Oke, jadi boleh gitu. Itu boleh tapi tidak harus. Nah, itu Mas Aziz ya. Jadi kalau dirimu mau memiliki rules seperti itu, go for it dan fokus ke situ saja. Saya tidak akan ambil buy kalau dia tidak bikin higher high. Nah, udah tuh jadi hitam putih rules-nya. Asik banget, boleh diambil gitu ya.
Mas Chandra J lagi nih, unfilled orderan Aizon kita kapan bisa diaktifasi ya Mas Fadli? Ya 5 menit setelah live ini mungkin bisa kalau dirimu sudah ngasih username trading view-nya ke tim NFC ya. Lanjut Bang FG, ini dari FFC lama nih pasti FG nih. Bagaimana bikin EMA 9 trading view tanpa menggunakan Aizon? Nggak ngerti saya. Kalau EMA 9 itu membuatnya saya nggak ngerti, tapi udah ada yang bikin, tinggal pakai aja namanya EMA multi time frame gitu. Di grup STM ada tuh, tanya aja sama teman-teman alumni ya. Gitu, PL-nya Mas Yes. Oke. Mas Chandra lagi kita skip. Apakah perlu ditambah spread? Kadang kurang 4 pip tidak kejemput. Buy limit perlu ditambah spread? Yes, confirm. Kalau ini penting, Mas Agung Purwantoro dan teman-teman ya, kita buy teman-teman, harga buy-nya itu perlu ditambah spread. Kecuali teman-teman menggunakan akun zero spread, nggak apa-apa. Tapi kalau zero spread-nya pun teman-teman transaksinya di crosspair, misalnya AUD NZD gitu ya, NZD JPY misalnya, GBP CHF gitu, yang nggak ada USD-nya itu kan crosspair, teman-teman perlu tambahin spread ke dalam buy limit, maju buy-nya, naik ya. Gitu. Tolong jelasin multi time frame antara D1 dan H1 yang tidak searah, pasti tidak searah, tidak ada hubungannya Mas Ilyas, D1 dan H1, ngambil trennya di D1, ngambil areanya di H1, itu caranya ya. Oke, MT4 apa di trading view untuk iTrend? Untuk iTrend di trading view ya, Mas Hendry. Oke. FTS berapa Mas Fadli? Mas Vino nanya. Mas Vino isi aja besok di chat ya. Itunya, Google Form-nya. Bisa daftarin di waiting list ya. Oke. iTrend pada belum datang tuh di member area. Ini iTrend yang mana yang dimaksud Mas Chandra? Member area yang manakah? Produk apa yang dirimu beli yang dapat gratis iTrend? iTrend-nya perlu di request. Kasih username trading view. Lokasi di Jakarta Mal. Lokasi Jakartanya di sekitaran Blok M, selatan lah kayaknya di Jakarta. Aku masih perlu survei tempatnya supaya valid dulu teman-teman. Jadi coming soon ya. Kok senang di akhir bulan sih Mas, awal bulan dong? Nggak ada bedanya Pak Nanang. Nanang Kurniawan Mas Nanang. Diskon plus-plusnya kan tanpa tools lagi. Adakannya tanpa gimana maksudnya nih? Diskon plus. Oh iya, hari ini ada diskon nih, tanggal 8 sampai 9 tuh. Ada FFC sama VIP, tapi teman-teman udah masuk semua yang ada di sini. Oke. Oke, isi waiting list-nya. Terus Mas Chandra bertanya lagi berkali-kali. Oke. Mas Chandra lucu, bisa aja Mas Chandra ya. Maksudnya common time frame dan edge time frame. Nah, Mas Ilyas, common time frame itu tempat time frame yang lebih gede, edge time frame itu time frame yang lebih kecil ya. Nanti kita bahas di kesempatan lain deh, Mas Ilyas ya. Oh ya, satu lagi Mas Fadli, Aizon sama Auto UFO sama nggak ya? Sama. Sama kok, Aizon sama Auto UFO sama aja. Tapi jangan pernah teman-teman membandingkan, Mas setelah saya taruh sebelahan, ada yang digaris, ada yang enggak. Nah ini nambah-nambahin pikiran, teman-teman pilih salah satu. On the long run, teman-teman Aizon sama Auto UFO sama, saya udah cobain. Jadi sama ya, kurang lebih sama lah. Oke, itu aja teman-teman. Saya pikir sudah cukup, jam 8:11 ya, sudah 1 jam 8 menit 3 detik kita bersama. Saya pikir itu dulu teman-teman. Kalau teman-teman mau screenshot layarnya, saya kasih waktu 10 detik, silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, udah ya. Oke ya teman-teman, jadi saya close dulu sharing screen-nya. Jadi malam hari ini yang fokus teman-teman perlu lakukan adalah survive dulu. Survive dulu baru teman-teman ngomongin uang gitu ya. Baru teman-teman ngomongin trading for money. Teman-teman jangan taruh deposit yang terlalu besar di awal ketika teman-teman baru di dalam fase survive. Banyak orang nanya, Mas Fadli sebenarnya modalnya berapa yang layak? Teman-teman modal yang layak itu ngomongin trade for money. Tapi ketika teman-teman ngomongin trade for skill,
berapapun saya nggak peduli teman-teman. Teman-teman bisa deposit $300 minimal seperti yang sering disarankan sama kita gitu ya. Teman-teman deposit $1.000 boleh, teman-teman deposit 10.000 boleh. As long as selama tujuannya hanya untuk trade for skill dulu. Biasakan diri dulu. Nanti udah mulai terbiasa gitu ya. Berapapun deposit teman-teman, lotnya 0,01 aja terus nggak apa-apa selama beberapa minggu gitu. Nanti ketika sudah mulai terbiasa, udah mulai nyaman, udah mulai ngerti, oh transaksinya udah mulai lebih sering akumulasi R-nya profit nih gitu ya, lebih sering profitnya daripada loss-nya dalam mingguannya, dalam bulanannya gitu. Baru teman-teman trade for money, baru ngomongin satu area itu lotnya berapa yang benar. Berdasarkan berapa jumlah modal teman-teman semua. Semakin gede modalnya, semakin gede lotnya, tergantung lebar area. Makin kecil lebar areanya dengan modal yang sama, lotnya berkurang. Makin gede areanya, dengan modal yang sama, lotnya bertambah. Ya kira-kira gitu. Kebalik. Kalau lebar lotnya berkurang, kalau ngecil lotnya nambah ya. Gitu. Yang pasti pastiin risk per trade-nya selalu sama. Oke? Itu aja teman-teman. Thank you. Sekali lagi saya ingetin silahkan klik buat yang belum untuk ngisi waiting list-nya. Kalau teman-teman mau hadir ke tanggal 26 dan 27 besok, dimentorin full 2 hari ketemu langsung tatap muka sama Mas Duyan Anggara, sama saya, sama Mas Teguh Hamzah Fansuri, 3 orang instruktur prediktif. Cuman ada 3 di Indonesia, 3-tiganya ngumpul di Jakarta besok gitu ya. Mas Teguh dari daerah arah ke Bogor, saya Bekasi, Mas Angga dari Jawa Tengah, semuanya ngumpul ke daerah Blok M, nanti kita infoin detailnya buat teman-teman yang mengisi waiting list-nya. Oke? Itu dia. Thank you, itu aja teman-teman. Di bawah ada daftar waiting list STM Offline Jakarta. Oke? Itu aja teman-teman dari saya. Thank you Mas Fahmi sudah membantu teman-teman di sini semua. Sampai ketemu lagi di hari Kamis buat teman-teman yang VIP ya. Dan untuk semuanya thank you in the next live. See you in the next live kok. Thank you. Bye-bye teman-teman. See you.